Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perumusan visi misi tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau fitur yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis dari hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang menurut Akdon 2006 Manajemen Sintetik untuk Manajemen Pendidikan 94. Hacks dan Maslow dalam Akdon 2006 Manajemen Statistik untuk Manajemen Pendidikan 95 menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk satu, mengkonsumsikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Yang kedua, memperhatikan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders atau sumber daya manusia organisasi, konsumen, pihak lain yang terkait. Yang ketiga, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan, perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi sekolah. Bagi sekolah, visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa akan datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan di masa depan. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bryce 2001. Perencanaan strategi bagi organisasi sosial antara lain. Yang pertama, visi harus dapat memberikan paduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Beberapa kriteria dalam merumuskan visi antara lain. Yang pertama, visi bukanlah fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi serta menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dari siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, rumusan visi sekolah yang baik seharusnya memberikan isyarat. Yang pertama, visi sekolah berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, menunjukkan keyakinan masa depan yang lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi sekolah harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi semangat dan komitmen bagi stakeholder. Yang kelima, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Yang keenam, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. Yang tujuh, dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atas pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus yang pertama, menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.
Yang ketiga, mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang ilmu yang digelui organisasi. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan. Untuk mewujudkan visi, dengan kata lain, misi adalah bentuk pelayanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, yaitu 1. Penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan produk pelayanan yang tersedia. Beberapa hal yang diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah antara lain. 1. Pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Tujuan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang. Rencana jangka panjang meliputi kurun waktu 10, 20, atau 25 tahun. Parameter atau ukuran keberhasilannya bersifat sangat umum, global, dan terperinci. Perencanaan menengah. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan dalam kurun waktu 4-7 tahun atau 4-10 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dan perencanaan jangka panjang dan perlu dijabarkan dalam perencanaan pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan dengan kurun waktu 1-3 tahun dan merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan dikerjakan secara langsung. Tujuan pembuatan perencanaan pendidikan juga tidak lepas dari pemahaman perencanaan dalam ruang lingkup perencanaan itu sendiri. Perencanaan harus terlebih dahulu dalam pendidikan. Demikian pula dengan karakteristik proses dalam perumusan perencanaan juga harus diperhatikan karena akan membantu perencanaan dalam perumusan pendidikan.